Kemudian yang tidak kalah penting adalah persoalan memori. Memori kita itu ada yang kita dapatkan dari pengalaman, ada dari pengetahuan, ya, dia akan menjadi konseptual, kemudian juga dari bacaan-bacaan kita, sehingga dia menjadi memori kata. Nah, berapa jumlah memori, kapasitas memori yang dapat kita simpan oleh setiap orang? Itu tak terhitung, Bapak Ibu. Ya, kapasitas memori kita itu 1 petabyte itu kira-kira sama dengan 10 juta gigabyte. Nah, bayangkan 10 juta gigabyte itu sudah sama ukurannya dengan seluruh internet yang ada di dunia ini. Jadi ketika kita membaca semua informasi di YouTube misalnya, atau juga di Google, maka dia akan tersimpan dalam memori kita. Jadi jangan takut memperoleh informasi berlebihan, banyak-banyak, asal kita dapat menempatkan dalam berbagai memori yang sudah ada di dalam otak kita itu. Jadi memori kita itu terletak berdasarkan fungsinya juga. Ada yang namanya memori semantik, ada memori episode, ada memori prosedural, ada memori emosional, ada memori motorik, ada memori otomatik. Jadi itu dia pada tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di lobus, ada yang di sistem limbik, misalnya memori emosional. Itu ada di sistem limbik dan ada juga memori episodik. Jadi ketika kita sistem limbik itu adalah pengatur aspek kepribadian seseorang. Jadi kalau sistem limbiknya terganggu, biasanya emosionalnya juga terganggu, dan ini perlu menjadi perhatian dalam proses psikologi anak. Jadi perlakuan terhadap anak itu tidak lain adalah mengatur sistem limbiknya dapat bekerja dengan baik, sehingga memorinya akan menyimpan di otak kanan segala informasi dalam jangka panjang, segala pengalaman, segala pengetahuan, konsep-konsep, dan segala jenis kata itu akan tersimpan dalam memori jangka panjang kita, dalam otak kanan kita. Tapi otak kiri kita akan menyimpan berbagai memori jangka pendek. Kemudian bagaimana dengan kesadaran, ya, dan alam bawah sadar dan alam sadar, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar kita itu hampir pada hanya 12% itu di bagian otak besar kita itu, di bagian cerebellum kita. Sedangkan di bagian lainnya seperti di cerebellum, di otak kecil, di corpus callosum, itu tersimpan pikiran bawah sadar kita. Tetapi pikiran bawah sadar kita itu 80% fungsinya bekerja untuk aktivitas kita sehari-hari. Jadi bukan berarti kita tidak berpikir secara sadar. Kalau hanya 12% kesadaran kita, maka 80% kita bawah sadar. Bukan begitu maksudnya, tapi pikiran bawah sadar kita itu adalah pikiran yang dikendalikan oleh emosi, pikiran yang dikendalikan oleh korpus kalosum kita, itu terkait dengan intuisi kah, keyakinan kah, kepercayaan, itu hampir 88%. Jadi kita dalam berbahasa kadang-kadang ada keyakinan tertentu atau penguasaan terhadap kepercayaan tertentu, sehingga kita mampu saja untuk menjawab sebuah pertanyaan. Misalnya seorang anak dalam ujian, ya, dia yakin terhadap pengetahuan yang sudah dia peroleh itu dibantu oleh yang di atas, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau yang beragama Islam, sehingga ada bagian-bagian tertentu dari otaknya memberikan informasi kepada otak besar dari otak bawah sadarnya itu. Jadi ini perlu juga menjadi catatan kita bahwa tidak segala-galanya keberhasilan atau kesuksesan itu ditentukan oleh otak besar kita, oleh pikiran sadar kita, tapi oleh pikiran bawah sadar kita itu sangat menentukan berbagai kesuksesan.